Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali dengan saya, Abdullah Iman, di mata kuliah Ekonomi Sektor Publik. Pada video kali ini kita akan membahas tentang peran sektor publik dalam perekonomian. Nah, sebelum melangkah ke situ, kita harus mengenal dulu yang namanya efisiensi pasar. Efisiensi pasar dianggap efisien sebagai review, kemudian tapi kenyataannya nanti kita akan mendiskusikan bahwa ternyata pasar tidak selamanya efisien. Pasar juga kadang mengalami kegagalan, makanya muncul ada intervensi pemerintah. Walaupun mungkin nanti akan ada beberapa kondisi-kondisi di mana walaupun pasar itu efisien, pemerintah juga perlu intervensi. Dan nanti akan kita jelaskan juga mengapa apa jenis kegagalan pasar dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi dari awal, efisiensi pasar. Mekanisme pasar yang kita ketahui itu diyakini sebagai cara untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien. Pasar bisa bergerak sendiri, katanya. Jika pasar sudah efisien, kemudian lantas mengapa dibutuhkan pemerintah? Adam Smith bilang bahwa masyarakat tidak perlu bergantung pada pemerintah untuk memenuhi kepentingan publik. Keputusan-keputusan ekonomi tentang produksi, apa yang harus diproduksi, bagaimana cara memproduksinya, dan bagaimana mendistribusikannya, itu dapat dilakukan tanpa adanya pemerintah sebenarnya. Peran pemerintah dalam konteks mekanisme pasar sebenarnya hanya ada dua. Yang pertama itu adalah memastikan hak milik, property right, dan yang kedua penegakan kontrak. Memastikan hak milik ini lebih kepada bahwa setiap orang punya hak milik atas suatu barang. Kalau di negara-negara yang ekonomi terpusat, itu mereka tidak memiliki hak milik. Misalkan seperti negara Kuba atau negara Korea Utara. Apa yang dimiliki itu merupakan pemberian dan negara berhak untuk mengambilnya kembali gitu. Penegakan kontrak ini lebih kepada bahwa setiap transaksi ekonomi itu dilindungi oleh pemerintah. Makanya kalau kita melakukan transaksi ekonomi, kita mengenal adanya materai misalkan itu. Bahwa setiap transaksi itu bisa dipertanggungjawabkan secara perdata di hadapan hukum. Kompetisi, kata Adam Smith, itu akan mengarahkan setiap individu dalam mengejar kepentingan pribadinya secara otomatis juga mengejar kepentingan publik. Kata Adam Smith, dalam istilahnya kita akan invisible hand. Maksudnya apa? Adam Smith memberikan contoh bahwa misalkan roti yang kita makan setiap harinya, di negara-negara Inggris gitu ya, kemudian di situ ada menteganya, ada dagingnya, ada banyak campurannya lah misalkan gitu. Itu bukan ada untuk kita karena kebaikan orang pembuat roti atau orang yang punya petani gandum, bukan. Tetapi orang yang membuat roti itu membuatnya untuk kepentingan profit dia. Orang yang bertani untuk menghasilkan gandum itu memang cara dia untuk hidup. Nah, itu adalah kepentingan-kepentingan individu yang secara kolektif itu kemudian membentuk kepentingan-kepentingan publik itu. Begitu juga ketika kita punya baju, kita membeli baju kepada seseorang itu bukan karena kita kasihan, tapi kita kena butuh. Dan ketika orang menjual baju itu sebenarnya juga bukan karena kasihan kepada kita, karena kita tidak punya baju, tapi lebih kepada keuntungan mereka itu. Kompetisi mendorong kepada tingginya efisiensi dan inovasi. Nah, ini adalah invisible hand, di mana pasar dianggap bisa bekerja secara efisien tanpa adanya peran dari pemerintah secara dominan, terutama dalam keputusan-keputusan ekonomi. Nah, tapi dalam ekonomi kesejahteraan, kita akan ngomong beberapa istilah Pareto efisien atau Pareto optimal, yaitu alokasi sumber daya yang memiliki karakteristik di mana tidak ada yang dapat diuntungkan, better off, tanpa merugikan worse off yang lainnya gitu. Jadi ini ibarat sebuah titik keseimbangan. Dan kalau dia bergeser ke kiri atau ke kanan, maka yang terjadi adalah salah satunya akan diuntungkan dan yang lainnya akan dirugikan. Nah, istilah efisiensi dalam ekonomi merujuk kepada kondisi Pareto optimal ini. Gitu ya. Ketika tidak dalam kondisi Pareto optimal, maka memungkinkan adanya Pareto improvement, yaitu perubahan yang memungkinkan adanya pihak yang diuntungkan tanpa merugikan yang lain. Misalkan kita antara dua orang, ada dua barang, misalkan es krim dan permen. Salah satu, setiap orang memiliki kesukaan terhadap permen, dan satunya lagi misalkan es krim. Dan mereka punya kombinasi yang berapa es krim minimal yang disuka, kemudian berapa permen yang disuka gitu. Ketika orang yang suka es krim gitu ya, tetapi dia memiliki kelebihan permen, sementara es krimnya dia cukup gitu ya. Sementara yang
suka permen itu es krimnya cukup tapi permennya kurang, maka permennya bisa dipindahkan. Nah, di sini ada terjadi Pareto improvement untuk menciptakan Pareto optimal gitu ya. Nah, fundamental theorem of welfare economics itu ada dua. Yang pertama, jika suatu perekonomian bersifat kompetitif, maka akan terjadi Pareto efisien itu yang sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua, mekanisme pasar yang kompetitif akan memastikan terjadinya alokasi sumber daya yang efisien. Ini sebagai contoh kalau mekanisme pasar yang tidak kompetitif, misalkan ada pasar oligopoli, contohnya atau pasar monopoli gitu ya, maka alokasi sumber dayanya tidak efisien dan akhirnya harganya misalkan menjadi mahal. Tidak efisien karena tidak ada persaingan, tidak perlu meningkatkan kualitas, inovasi dan sebagainya. Nah, kondisi dasar Pareto efisiensi itu ada tiga. Yang pertama, exchange efisiensi atau efisiensi secara pertukaran. Misalkan dengan sejumlah set barang yang tersedia dalam perekonomian, tidak ada seorang pun yang diuntungkan tanpa merugikan orang lain. Kemudian dibutuhkan bahwa setiap individu memiliki marginal rate of substitution antara pasangan komoditasnya. Dan yang ketiga, pasaran kompetitif di mana setiap individu menghadapi harga yang sama selalu mempunyai Pareto efisiensi. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat gambar ini. Exchange efisiensi itu menggambarkan bahwa ketika dalam suatu perekonomian itu ada dua buah, ada apple dan ada orange, dan juga hanya ada dua orang, yaitu Friday dan Crusoe, yang mengkonsumsi kombinasi antara apple dan orange ini, gitu ya. Dan masing-masing memiliki preferensi terhadap apel dan jeruk ini sesuai dengan indifference curve yang tergambar di sini, gitu ya. Selama indifference curve-nya itu tidak saling menyentuh seperti pada titik E, maka sebenarnya akan memungkinkan terjadinya Pareto improvement. Gitu. Tetapi ketika sudah terbentuk titik E seperti ini menunjukkan bahwa marginal rate of substitution-nya antara indifference curve kedua orang ini itu sama. Maka ini adalah titik Pareto efisien, yang dimana dalam sini disebut sebagai exchange efisien gitu ya. Nah, ketika bergerak dari titik E ke titik yang lain, ke kanan atau ke kiri, maka itu akan terjadi salah satu dirugikan dan salah satunya akan diuntungkan. Nah, maka kemudian posisi E ini disebut sebagai Pareto optimal atau Pareto efisien. Beberapa istilah ini sudah kita pelajari di dalam ekonomi mikro. Yang kedua adalah production efficiency. Ini kurang lebih sama, bahwa dengan sejumlah set sumber yang tersedia dalam perekonomian, ekonomi tidak akan bisa memproduksi lebih banyak suatu komoditas tanpa mengurangi produksi komoditas lainnya. Ekonomi harus berorientasi pada kurva production possibilities-nya, serta semua perusahaan harus memiliki marginal rate of technical substitution yang sama antar komoditasnya. Ini, sebuah perekonomian memiliki dua sumber daya. Ada land, ada tanah, kemudian ada labor, ada sumber daya. Nah, bagaimana caranya agar kemudian masing-masing memiliki isokuan? Isokuan itu silahkan dicari sendiri. Apa itu isokuan? Kita sudah membahasnya ini pada ekonomi mikro. Gitu ya. Di sini hanya ingin mengingatkan kembali. Gimana caranya antara kombinasi land dan labor untuk memproduksi apple dan orange itu menjadi efisien. Jadi antara land dan labor-nya yang ada di sebuah perekonomian semuanya digunakan untuk mengoptimalkan memproduksi apple dan orange. Tidak ada gimana caranya agar tidak ada land atau labor yang tidak diberdayakan gitu. Nah, terbentuklah isokuan seperti itu, maka kemudian kita bisa menemukan titik E itu adalah titik production efficiency di mana semua labor land digunakan untuk memproduksi apple dan orange gitu. Ketika bergerak ke titik yang lain, maka itu akan memunculkan pihak yang dirugikan atau pihak yang diuntungkan. Yang itu kalau bergeser ke E itu akan menjadi Pareto improvement. Kemudian ketiga adalah product mix efficiency. Untuk memilih kombinasi antara dua barang, kita harus memperhatikan kemungkinan secara teknisnya, yaitu production possibility curve dan preferensi individu. Syaratnya, marginal of transformation itu harus sama dengan marginal of substitution dari seorang individu. Nah ini. Berapa banyak sih yang harus diproduksi gitu ya antara apple dan orange gitu ya, itu harus melihat seberapa prefer masyarakat itu terhadap apple orange yang diindikasikan dengan indifference curve gitu ya. Indifference curve yang pertama yang agak kurang gelap ini mencerminkan posisi yang tidak efisien. Nah, titik E inilah di mana indifference curve itu bersinggungan dengan production possibility curve. Ini adalah product mix efisien gitu ya, di mana
sesuai produknya maksimum gitu ya. Kemudian different curve-nya juga pada titik yang lebih tinggi. Artinya semakin memiliki tingkat utilitas yang lebih tinggi. Nah, pada kenyataannya tidak selamanya pasar itu dapat bekerja secara sempurna. Kadang pasar mengalami gagal atau bahkan mungkin sering gitu ya. Yang ujungnya menjadi argumen untuk kemudian intervensi pemerintah. Ada beberapa jenis penyebab kegagalan pasar. Yang pertama, tidak kompetitif. Misalkan pada pasar oligopoli, monopoli, bahkan pasar persaingan monopolistik pun itu bukan pasar yang kompetitif sekali. Kemudian ada yang namanya barang publik. Kita akan bahas nanti pada chapter-chapter selanjutnya. Ada kalanya barang tidak akan disediakan oleh pasar, atau jika tersedia, itu tidak mencukupi. Misalkan contoh barang publik itu adalah defense atau pertahanan nasional, mercusuar di pinggir pantai, dan kemudian jalan umum, dan lain-lain. Kemudian juga ada namanya eksternalitas, di mana aktivitas individu atau perusahaan yang tidak terakomodir dalam mekanisme pasar yang menyebabkan terjadinya aktivitas yang berlebih atau kurang. Ada eksternal positif, misalkan taman, ada eksternal negatif seperti polusi, limbah, dan lain-lain. Kemudian pasar tidak lengkap akibat adanya inovasi, produk yang terus-menerus berubah dan menyebabkan adanya biaya transaksi untuk membuat informasi itu lebih simetris. Informasi yang tidak sempurna, terutama di sisi konsumen, dan pasar menyediakan terlalu sedikit biasanya informasi-informasi itu kepada konsumen, sehingga pasar menjadi tidak sempurna. Pengangguran, inflasi, dan disequilibrium itu merupakan salah satu penyebab utama juga terjadinya kegagalan pasar. Nah, itu kemudian yang menjadi argumen-argumen bahwa kenapa pemerintah harus melakukan intervensi terhadap pasar. Akan tetapi, walaupun dalam kondisi Pareto efisien, ada dua alasan juga kenapa pemerintah harus tetap melakukan intervensi pasar. Yang pertama, pasar yang kompetitif itu dapat menyebabkan terjadinya distribusi pendapatan yang tidak diharapkan secara sosial. Dengan demikian, pemerintah perlu intervensi pasar agar secara sosial dapat diterima dengan baik. Misalkan, kebijakan-kebijakan terkait dengan harga atau upah minimum itu merupakan upaya pemerintah untuk melindungi secara sosial. Kalau kemudian upah minimum itu diserahkan kepada mekanisme pasar antara perusahaan dan pekerja, ada kemungkinan untuk kemudian harga atau gaji atau upah itu pada level yang sangat rendah. Bahkan mungkin lebih rendah daripada kebutuhan hidupnya. Maka kemudian kebijakan pemerintah adalah melakukan intervensi untuk melakukan distribusi pendapatan itu, sehingga ditetapkan UMR, upah minimum gitu ya. Yang kemudian dia biasanya di atas titik keseimbangan pasar. Yang kedua, terkadang juga individu tidak dapat memutuskan dengan baik terkait dengan barang yang dikonsumsinya, walaupun sudah terinformasikan dengan baik. Hal ini menyebabkan perlunya regulasi dari pemerintah untuk membatasi konsumsi barang-barang tertentu atau justru menyediakan barang-barang itu, gitu ya. Misalkan rokok, gitu ya. Itu kan barang-barang yang berbahaya dan konsumen sebenarnya sudah terinformasikan dengan baik. Maka pemerintah perlu intervensi dengan adanya cukai, ada harga yang mahal, ada cukai terutama gitu ya, untuk membuat harga rokok itu menjadi lebih mahal. Dan harga yang mahal itu mencegah untuk lebih banyak konsumsi itu. Dan sebaliknya mungkin ada barang-barang yang pemerintah melihat konsumsinya terlalu rendah, maka ada perlu intervensi pemerintah untuk meningkatkan konsumsi barang itu. Misalkan adalah pendidikan. Itu merupakan barang yang karena eksternalitasnya sangat tinggi, pemerintah kemudian menyediakan pendidikan secara murah atau gratis di beberapa daerah. Nah, perspektif peran pemerintah itu setidaknya ada dua. Nanti ada analisis normatif dan analisis positif. Analisis normatif lebih kepada apa sih yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah. Intervensi pemerintah harus bisa menciptakan Pareto improvement, yaitu bisa memberikan keuntungan bagi individu tanpa merugikan individu lainnya. Jadi, pemerintah harus melihat bahwa kondisinya sekarang belum Pareto efisien. Dan adanya Pareto improvement ini bisa mengarah kepada Pareto efisien itu. Kalau tidak, maka pemerintah hanya akan nanti merusak Pareto efisien itu. Kemudian yang kedua, bahwa proses politik dan struktur birokrasi dari sistem demokrasi harus dipastikan memiliki kapabilitas untuk memperbaiki kegagalan pasar dan bisa menciptakan Pareto improvement. Ini menjadi sangat penting karena selain adanya istilah kegagalan pasar, itu juga kita mengenal kegagalan dari pemerintah
atau kegagalan dari intervensi pemerintah sendiri yang kemudian membuat pasar atau ekonomi itu menjadi eh, lebih parah kegagalannya karena akibat kegagalan pasar dan kegagalan intervensi pemerintah. Maka proses politik dan birokrasi itu harus dipastikan bisa memperbaiki kegagalan pasar tersebut. Nah, sementara analisis positif itu terkait apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, apa konsesinya dan bagaimana proses politiknya. Ini adalah analisis terhadap apa yang sudah dilakukan saat ini gitu ya. Nah, sebuah program pemerintah itu biasanya didasarkan pada upaya untuk memperbaiki kegagalan pasar. Akan tetapi, seringkali terjadi perbedaan yang sangat signifikan antara tujuan program dengan desain program yang justru tidak mengarah kepada tujuan. Contoh, program asuransi pertanian. Pemerintah melihat bahwa terjadi kegagalan pasar di dalam sektor pertanian misalkan gitu, di mana petani-petani kecil itu tidak terlindungi. Kemudian dengan semangat seperti itu misalkan pemerintah membuat program asuransi pertanian untuk melindungi petani kecil. Tetapi dalam praktiknya bisa saja itu malah menguntungkan petani besar. Dalam praktik, bukan dalam tujuannya gitu. Nah, ini perlu dianalisis agar kemudian praktik-praktik pemerintah untuk intervensi ke dalam pasar itu harus sesuai dengan tujuan-tujuan dan bisa memperbaiki kegagalan pasar gitu. Nah, baik. Saya pikir sampai di sini chapter kita chapter 2 ini tentang tentang peran pemerintah dalam perekonomian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.